WHO, Badan Tempat, IDH, wild type, BBM, wild type ya. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Kita akan mengerjakan CCRT. Jadi radioterapi idealnya adalah 6 minggu pasca pembedahan. Kalau literatur menyebutnya 4 sampai 6 minggu pasca pembedahan. Itu harus sudah mulai masuk radioterapi. Paling lambat, lambat beberapa literatur menyebut itu 8 minggu pasca pembedahan. Kalau tidak, resiko terjadi adalah progresivitas tinggi, jadi lebih cepat progresifnya. Karena terdengar juga tumor ganas dioperasi makin ganas, makin gila ya. Gitu ya, 4 sampai 6 minggu pasca pembedahan. Di sini ditulis nih radioterapi. Dia pakainya 2 gray per harinya. Jadi dia nggak pakai 1,8, terserah mau pakai 1,8 boleh, pakai 2 gray pun boleh. Di gambar ini dia pakainya 2 gray, maka dia cukup butuh berapa fraksi? Kalau 2 gray 30 fraksi saja, berarti dia cukup butuh 6 minggu, ya kan? Makanya ini ada 5, ini maksudnya 5 hari. Katakanlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kan 5 hari ya. Tiap hari diberikan 2 gray. Nah ini dia 5 hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tiap hari dikasih 2 gray. Kuning ini libur, dia libur tuh. Sabtu Minggu dia libur. Bukan karena tempatnya tutup, tidak ya. Di luar negeri pun juga berhenti dia. Jadi dulu tahu gue ya gara-gara libur awalnya. Weekend. Gara-gara weekend, ada petugasnya. Tahu. Cuti bersama gimana? Tapi sebenarnya oh di sini ada sambil weekend ya? Oh iya, berarti betul karena weekend. Enggak, tapi sebenarnya ada teorinya. Jadi teori radioterapinya adalah kita kasih rest. Jadi kalau kita bicara radioterapi itu ada kayak namanya itu 5P ya. Salah satunya itu. Jadi kan kalau kita menembak radiasi, ini katakanlah satu kerombolan sel tumor. Yang satu lagi fase pembelahan aktif. Yang satu lagi fase dorman. Yang satu fase S. Kalau ingat nggak pemecahan sel itu? Ingat ya? Jadi tidak semua itu dalam satu fase yang sama. Makanya kenapa nggak bisa satu fraksi? Makanya berfraksi-fraksi, gitu ya. Itu satu. Terus kenapa butuh istirahat? Nah, butuh istirahat itu harapannya adalah saat istirahat, fase yang tadinya fase mitosis kan dihancurkan tuh, berhasil dihancur. Tapi fase yang tenang-tenang aja, waktu istirahat dia jadi ikut aktif, menggantikan si selnya yang tadinya sudah mati. Jadi dia lebih aktif lagi tuh, dikasih waktu plus ngasih waktu istirahat sel-sel normal sekitarnya ikut kena tembak. Kalau yang sel normal kena tembak juga, otomatis kan yang rusaknya jadi luas. Jadi ada 2 itu. Jadi memang ada teori memang dibutuhkan istirahat. Tidak boleh fraksinya berkelanjutan. Walaupun itu tulisan weekend. Gitu. Dan itu berlaku ternyata tapi kan di Indonesia doang. Ternyata di luar negeri juga weekend. Gitu. Tapi kan ada teorinya. Ada fase itu. Terus, nah yang merah ini adalah pemberian temozolawitnya. Jadi kita lihat ya, tidak ada periode break. Jadi dia diberikan terus. Jadi kira lebih kalau dia 6 minggu maka minum temozolawitnya kira-kira 42 hari. Jadi selama 6 minggunya kami minum terus dia. Minum terus 42 hari dia minum. Dosisnya separuh dosis adjuvan. Jadi cuma 75 mg per meter square. Tahu nggak maksudnya 75 mg per meter square gimana? BSA. Untuk BSA dulu. BSA itu berarti kan apa? Nggak tahu aku cara menghitungnya. Pokoknya dari kalkulator aja gitu ya. Bukannya yang 4? Iya, ada itu ini. itu Itu kan lu bakar BSA atau? Kan ada rumusnya. Ada. Body face area. Ada akarnya. Oh. Bukan telapak tangan. Biasa katakanlah berat badannya berat badanku 78, tinggi badan saya 168 gitu ya.
Nanti dari kalau di kalkulator itu keluar nanti biasanya misalnya katakanlah 1, berapa ya biasa ini? Coba gitu. Mungkin dong. Iya, dekat. Ada nggak punya penghitungan kalian punya nggak sih MD-Clock Ada. punya? Siapa yang belum punya? Dia mau nyopokin itu. Sudah di Enggak. Ini jauh banget tuh. berat badan. Berat badan Berat badan 78. 78. Tinggi 98. 98. Bingung. Kalau dia pakai inci, mohon maaf redaksi. Iya, Sudah diganti, kelihatan. sudah diganti satu nomor. 27,6. Nggak mungkin loh itu BMI itu 1,9. bawahnya, BMI itu bawahnya. 1,9. 1,91. BMI-nya 1,9. Ya, jadi hati-hati ya. Keluar angka di atasnya itu adalah BMI. Oh, iya. Jadi BSA di bawahnya. Kelihatan banget nggak pernah buka kan angka lagi itu kan. Itu manual sih. Alah ya. Bisa, Aku bisa sekali. Ya, 1,9 ya katakanlah ya. 7. BSA 1,9 dikalikan 75 mili. Coba berapa? 140 kan. Ya, hampir 160. Ya, hampir. Berapa? 1,9 kali 75 Novia Reza 142. 142 kita gini, karena sediaan temozolami itu cuma 100 mili dan 20 mili, jadi punya dua sediaan itu, ya kita bulatkan 142 berarti kita bulatkan ke bawah berarti kan. Di 140 mg berarti dia pakai satu kapsul yang 100 mg dan dua kapsul yang 20. 20 mg. Diminum tiap hari, jadi 3 kapsul diminum tiap hari 1 jam atau 2 jam sebelum mulai radiasi gitu. Minumnya perut kosong, nggak boleh habis makan, gior kalau habis makan, ya perut kosong. Jadi 2 jam sebelumnya itu subuh udah makan dulu tuh, biarkan kosong 3 jam kemudian baru minum obat kemo, 1 jam kemudian radiasi. Itu rutenya. Minum obat kemonya terserah, sarannya pakai obat jeruk hangat gitu sarannya. Tapi terserah mana itu gitu ya. Maka itu diberikan terus 140 mg sampai selesai radiasi hari terakhir cepet. Habis itu stop. Kita break 4 minggu tanpa sinar, tanpa kemo. Tenang, masa tenang. Masa tenang. Setelah tenang 1 minggu, masuk ke masa adjuvan namanya. Adjuvan temozolami, pemberian kemoterapi. Diberikan 5 hari saja, dia merah-merah kan cuma pendek nih, nggak kayak yang tadi kan tambah panjang. Kalau ini per siklus atau per bulan hanya masuk 5 hari saja berurutan ya. Dosis awal di siklus pertama itu adalah 150 mg kali BSA. Jadi bukan di antara ya maksudnya ya. Jadi 150 itu pertama, dosis pertama. Dosis pertama dulu. Syaratnya pemberian temozolami itu minimal absolute lymphocyte cell-nya bagus. Count, absolute Rasio. Enggak rasio. Count. Jadi absolute lymphocyte count-nya, angka absolute lymphocyte-nya harus normal. Caranya paling gampang adalah lihat leukositnya. Kalau leukositnya nggak leukopenia aja pasti aman. ALC masih tinggi tuh. Mau dia presentasinya cuman katakanlah dia neutrofilnya yang tinggi gitu, misalnya dia neutrofilnya 80 berapa persen biasanya. Leukositnya kecil tuh presentasinya. Kalau leukositnya di atas 4 aja, itu jelas ALC-nya pasti bagus. Kita baru berpikir berat itu kalau limfositnya rendah. Jadi leukositnya rendah itu cuma 1 itu, nah itu baru dihitung beneran tuh. Karena yang paling penting itu kalau limfositnya rendah, leukositnya rendah, leukopenia, hati-hati. Sama trombosit, dan 2 tok itu yang biasanya jadi pegangan awal. Walaupun tapi dok SGPT-nya 200-300 biasanya kami tetap masuk, tapi dengan catatan kita konsul orang gastro biasanya untuk kontrol atau orang ginjal dan lain-lain. Tapi kalau untuk leukopenia sama trombositopenia itu tidak boleh. Kita perbaiki dulu. Leukopenia kita masukkan leukogen dulu. Kita suntikkan, kita modalkan untuk masuk leukogen, besok kurang ayo langsung kemo lagi. Terus kalau trombositopenia kejar dulu, TC dulu, naikkan dulu, atau kita metil dulu lah biar trombositnya naik baru masuk gitu.
Tapi kalau yang livernya, ginjalnya dan lain-lain itu biasanya kita konsum dulu tuh, boleh nggak? Gitu. Kalau boleh masuk aja. Kuncinya di situ, ANC sama trombositnya. Aman? Dosis tadi ya 1,9 150 berapa? Berapa ya bisa? 1,9 kali 150 ya bisa. Dia coba berapa saja? 285. 285 berarti kita bulatkan ke bawah ya. Kalau 295 kita bulatkan 300, kalau 285 kita bulatkan 280. Berarti dia pakai 2 kapsul yang 100 sama 4 kapsul yang 20. Berarti 6 kapsul dia minumnya. Bedanya adalah karena dia nggak radiasi, maka minumnya harus malam hari. Malam hari ya, perut kosong. Langsung itu 6 kapsulnya diminum tuh. Gitu. Dan minumnya cukup 5 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai udah. Dan selama sebulan nggak minum apa-apa. Tenang-tenang aja udah. Gitu. Paham ya? Misalnya dia minum di tanggal 1 gitu. 3 minggu lagi pasiennya harus dicek ulang lab setelah siklus pertama ini. Jadi sebelum masuk siklus kedua, cek dulu. Seminggu sebelum mulai siklus kedua, cek dulu. Cek yang paling penting adalah ANC sama trombosit. Jadi DR saja udah. DR dengan div. Jadi biar kita bisa ngitung si limfosit absolutnya berapa angkanya sama trombositnya gimana. Itu aman, tidak ada masalah. Langsung naik ke dosis 200. Jadi siklus 2 ke selanjutnya pakai 200. Kalau nggak aman perbaikan. Kalau nggak aman, tergantung dulu nih. Kalau nggak aman, kalau dari CTCAI-nya dia berat, maka pilihannya dosisnya boleh diturunkan di siklus kedua. Jadi pakainya yang 100, nggak pakai 150. Jadi nanti ada itu kategori CTCAI-nya. Nanti kalau kalian buka, ya itu urusannya kami lah ya, urusannya neurolog aja lah ya. Tapi seenggaknya tahu kayak gitu ya. Gitu. Kalau dia aman, naik pakai dosis 200. Jadi ini sebenarnya bukan range buat pakai berapa ya enaknya kayak saya pakai dosis 175 kan. Enggak ya, ini bukan range. Tapi ini penggunaan. Jadi 150 dan 200. 200 itu dipakai kalau siklus pertama aman, lanjut deh 2 sampai 6 pakai dosis 200. Jadi enggak Setelah kedua dan ketiga dan keempat nggak cek lagi ya dok? ya tetap cek. Tiap 3 minggu tetap cek. Tiap 3 minggu tetap cek. Jadi pasca siklus kedua, pasca sini cek lagi 3 minggu pasca pemberian tanggal ini cek sebelum masuk siklus dia. Sebelum masuk ini cek, tetap cek. Gitu. Biasanya sih kalau siklus 2 aman, selanjutnya pun pasti aman. Karena makanya teorinya setelah dia naik udah terus pakai dosis. Kalau ada penurunan dok, ya udah diperbaiki dulu, tetap pakai dosis yang terakhir. Ya, pasti. Dokter tadi kan dokter bilang kalau nggak aman pakai 100 ya dok? Ya. Terus nanti misalnya dok cek lagi 1 minggu sebelum siklus ketiga, ternyata udah bagus sih dok, aman. Tetap 100 tapi Tetap. kita naikkan. Tetap. Tetap Jadi, 100 tetap. 100 dok. Tetap. Jadi kunci penggunaan yang ini 200 ini cuma dari siklus pertama menuju ke siklus selanjutnya. Mau kita lanjut pakai 200 terus, atau mau kita tetap di 190, atau mau kita turunkan di 100, itu kuncinya di sini doang. Ini penentunya. Kalau dia mau pakai 100, seterusnya 100. Kalau dia pakai 150, seterusnya 150. Kalau pakai 200, seterusnya 200. Walaupun di tengah jalan ada masalah, trombositnya rendah dong di minggu keempat, TC dulu sebelum masuk kemo. Modoin, masukin TC dulu, naikkan atau metil itu dulu, naik dah, baru masuk dosis 200. Kalau untungnya selalu adalah di sini kenaikannya. Begitu. Hantam terus. Kalau melawan tumor ganas itu harus mani pergi, ya. Harus nekat, jangan tamu. Kecuali efek sampingnya terlalu mayor. Gitu. Belum pernah ya proses diabetes ini? Iya kasihan. Makanya kalau merawat jangan dirawat sendiri aja. Onkologi mudah dan menyenangkan kan? Tidak. Loh, masa sih? Udah kok Hikmah aja udah siap kok membentuk center of onkologi. Ya itu ya. Kira-kira ini namanya satu protokol. Jadi dia dibentuk oleh si Roger Stone sudah di tahun 2005, nggak selesai, nggak ada perubahan sampai detik ini ya. Karena masih gitu ya.
yang terkait BPJS. Misalnya kalian tiba-tiba pengen jadi neurolog di kayak sama namanya Hikmah di Ternate, dekat kan sama apa Mas itu Mas Papua Mas itu. Freeport gitu ya. Orang-orang Freeport tahu wah ada pakar untuk di Maluku gitu. Kirim Makanya kayak terkontrol gitu ya, maksudnya asuransi free. Ya walaupun ini 6 minggu, 6 bulan, misalnya habis itu, wah kok masih ada sisa, klinis bagus. Dokter Imam meminta tak teruskan ya Pak, teruskan boleh. Mau diteruskan sampai siklus berapapun terserah. Tiap bulan dia masuk terus nggak apa-apa. Ya masalah. Clinical trialnya kayak gitu. Ada yang sampai 21 siklus, 21 siklus. Atau ada yang aduh males kan minum obat ibu, ada nggak yang lain? Oh boleh, bevakizumab aja, boleh. Jadi habis siklus ini walaupun belum progresif, ada juga yang dipilih dia bevakia kan gitu juga. Jadi ini yang stop itu yang establish gini doang gitu. Karena yang di eranya beliau membandingkan kemonya dilanjutkan sama tidak sama aja. Mending diringkeskan segini aja, sudah cukup sama B-nya dengan yang diteruskan dengan adjuvan sampai seumur hidup misalnya gitu ya. Itu tidak jauh berbeda di tahunnya beliau waktu mengeluarkan ini. Tapi clinical trial itu terus berlanjut. Ada yang masih diteruskan kemo bertahun-tahun, ada ya kalau mau di sini tidak ada masalah. Begitu lanjut ya. Nah ini tadi yang saya bilang ya, kalau